Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil presentasi kami dengan judul Pemodelan Prevalensi Stunting pada Balita di Indonesia dengan pendekatan Geographically Weighted Regression. Anggota kelompok 6 terdiri dari Riza Sulistiana dengan NIM 05, Fitri Laila Ramadhani dengan NIM 010, Rita Susanti dengan NIM 040. Di sini kami akan membahas bab 4 dan bab 5. Bab 4 pembahasan. Yang pertama, statistika deskriptif prevalensi stunting dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Berikut tabel statistika deskriptifnya. Dapat dilihat bahwa nilai minimum dari prevalensi stunting yaitu 14,42 yang diperoleh dari Provinsi Bali dan nilai maksimumnya 43,82 yang diperoleh dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pemodelan prevalensi stunting di Indonesia menggunakan ordinary least square. Berikut model regresi OLS-nya. Model tersebut menghasilkan nilai koefisien determinasi sebesar 15,66% dan MSE sebesar 42,543. Pengujian secara serentak model regresi OLS. Berikut hipotesisnya. Berdasarkan nilai F hitung sama dengan 0,69 lebih dari nilai F tabel dengan nilai 2,39 dan p-value yang diperoleh sebesar 0,68 lebih dari alfa sebesar 5%, sehingga keputusan yang diambil adalah H0 diterima. Dengan demikian, kesimpulan yang diperoleh adalah variabel prediktor yang digunakan tidak berpengaruh signifikan secara serempak terhadap variabel respon. Selanjutnya, pengujian secara parsial model regresi OLS. Berikut hipotesisnya. Statistik uji yang digunakan adalah uji T. Dan kategori H0 ditolak apabila nilai mutlak dari TK lebih dari nilai T tabel, yaitu 2,037, atau p-value kurang dari alfa 5%. Hasil analisis uji disajikan pada tabel berikut. Kesimpulannya, tidak ada variabel prediktor yang berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel respon. Selanjutnya, pengujian asumsi model regresi OLS. Yang pertama ada uji normalitas. Dengan hipotesis sebagai berikut, statistik uji yang digunakan adalah Kolmogorov-Smirnov. H0 ditolak apabila p-value kurang dari alfa. Diperoleh nilai p-value sebesar lebih dari 0,15, lebih besar daripada alfa 5%. Jadi, keputusan yang diambil adalah terima H0, sehingga kesimpulannya adalah residual data berdistribusi normal. Selanjutnya, uji multikolinearitas. Jika nilai VIF lebih dari 10, maka terindikasi adanya multikolinearitas yang serius antar variabel prediktor. Berikut hasil nilai VIF dari setiap variabel prediktornya. Dapat dilihat bahwa kesimpulannya adalah tidak adanya indikasi masalah multikolinearitas serius pada data prevalensi stunting di Indonesia. Baik, selanjutnya adalah pengujian asumsi heteroskedastis pada model regresi OLS. Di sini untuk menguji asumsi tersebut dilakukan dengan menggunakan uji Park. Kemudian uji Park tersebut menunjukkan bahwa terdapat gejala heteroskedastisitas pada data tersebut. Sehingga langkah selanjutnya adalah melakukan tindakan remedial dengan menggunakan weighted least square atau WLS. Dan diperoleh koefisien determinasi sebesar 95,51% dan MSE sebesar 0,9918. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai R kuadrat mengalami kenaikan dan nilai MSE mengalami penurunan. Dan berikut ini merupakan model regresi WLS. Selanjutnya adalah melakukan
pengujian asumsi spasial untuk menganalisis data spasial. Yang pertama di sini adalah uji dependensi spasial menggunakan uji Moransky. Dengan hipotesis sebagai berikut, diperoleh juga p-value sebesar 0,0398 kurang dari alfa 5% sehingga keputusan tolak H0. Dan kesimpulan yang diperoleh adalah data prevalensi stunting sudah memenuhi asumsi uji dependensi spasial. Selanjutnya adalah uji heterogenitas spasial menggunakan uji Brous-Pagan. Hipotesisnya sebagai berikut, kemudian p-value diperoleh sebesar 0,03342, yaitu tolak H0 karena kurang dari 5%. Sehingga kesimpulan yang diperoleh adalah data prevalensi stunting sudah memenuhi asumsi uji heterogenitas spasial. Sehingga kita bisa melakukan pemodelan dengan GWR. Selanjutnya adalah pemodelan dengan GWR, yaitu Geographically Weighted Regression. Sebelum melakukan pemodelan, di sini kita akan memilih pembobot terbaik dengan memilih nilai AIC minimum. Dan dapat dilihat bahwa nilai AIC minimum dimiliki oleh jenis pembobot adaptif B-square kernel, yaitu sebesar 210,06. Sedangkan R kuadrat terbesar yaitu sebesar 0,74 dimiliki oleh adaptif B-square kernel juga, sejalan dengan MSE terkecil yaitu 23,711. Dengan pembobot tersebut diperoleh CV minimum sebesar 42,201 dan bandwidth optimal sebesar 29. Dengan menggunakan pembobot adaptif B-square kernel, kita estimasi parameter model dengan hasil sebagai berikut. Di sini, estimasi parameter model tiap lokasi akan berbeda. Sehingga jika kita memiliki data dengan 34 lokasi, maka parameter beta 1 akan memiliki nilai estimasi sebanyak 34. Begitu juga dengan parameter beta 2 dan seterusnya. Makanya oleh karena itu di sini kami menampilkan parameter nilai minimum dan maksimum dari masing-masing parameter seperti yang terlihat pada tabel. Selanjutnya adalah melakukan uji kesesuaian model GWR dengan hipotesis sebagai berikut. Dan kriteria pengujian di sini menggunakan nilai F, jadi H0 ditolak jika F-nya F hitung atau statistik uji lebih dari F tabel. Di sini kita memperoleh F tabel sebesar 2,53. Berdasarkan tabel tersebut, dapat kita lihat bahwa statistik ujinya atau F hitungnya sebesar 2,7, yaitu lebih dari F tabel, sehingga keputusannya adalah tolak H0, dan kesimpulan yang diperoleh adalah model regresi GWR yang diperoleh sudah sesuai untuk data prevalensi stunting di Indonesia. Atau dengan kata lain, model regresi GWR tidak identik dengan model regresi OLS. Selanjutnya adalah melakukan uji signifikansi parsial parameter. Di sini menggunakan statistik uji T dengan nilai alfa sebesar 10%. Kriteria pengujiannya adalah tolak H0 jika statistik uji T lebih dari T tabel, yaitu sebesar 1,76. Di sini untuk uji signifikansi parsial parameternya, kami mengambil contoh untuk Provinsi DKI Jakarta. Dapat dilihat pada tabel, variabel prediktor yang berpengaruh signifikan terhadap variabel respon hanya X1, yaitu beta 1. Di sini statistik ujinya sebesar 1,8 lebih dari T tabel sebesar 1,7. Sehingga kita peroleh model GWR untuk Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut. Kemudian untuk contoh yang kedua, di sini kami menggunakan Sulawesi Selatan dan diperoleh keputusan variabel prediktor yang berpengaruh signifikan adalah X3 dan X7.
Sehingga model GWR yang diperoleh untuk Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut. Berdasarkan hasil pengujian parsial parameter model GWR pada Provinsi DKI Jakarta dan Sulawesi Selatan yang telah dipaparkan pada slide sebelumnya, dapat diketahui bahwa variabel prediktor yang berpengaruh signifikan di DKI Jakarta belum tentu berpengaruh signifikan di Sulawesi Selatan. Sehingga kesimpulan yang dapat diambil yaitu terdapat perbedaan parameter yang berpengaruh signifikan di setiap provinsi di Indonesia. Untuk selanjutnya ada pengelompokan provinsi di Indonesia berdasarkan variabel prediktor yang berpengaruh signifikan. Untuk variabel prediktor yang berpengaruh signifikan di DKI Jakarta dapat dilihat ada X1 yaitu persentase sarana air minum. Untuk di Jawa Barat sendiri ada X1 dan X7 yaitu persentase sarana air minum dan indeks ketahanan pangan. Untuk yang selanjutnya dapat dilihat pada tabel di layar. Selanjutnya ada estimasi model GWR untuk masing-masing provinsi di Indonesia yang dapat dilihat pada tabel yang tertera di slide. Next. Ini masih lanjutan untuk estimasi model GWR untuk masing-masing provinsi di Indonesia. Selanjutnya ada peta tematik untuk persebaran variabel prediktor yang berpengaruh signifikan pada masing-masing provinsi. Dapat dilihat di layar bahwa terdapat warna yang sama untuk beberapa lokasi yang berdekatan, yaitu provinsi yang menunjukkan adanya kesamaan faktor yang berpengaruh signifikan. Misalnya Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, dan juga Nusa Tenggara Barat dengan faktor X7 berupa indeks ketahanan pangan. Untuk bab 5 ada penutup. Untuk yang pertama ada kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan pada slide sebelumnya, diperoleh kesimpulan bahwa rata-rata prevalensi stunting di Indonesia yaitu sebesar 27,96%. Provinsi Nusa Tenggara Timur menduduki provinsi pertama sebagai provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi, yaitu sebesar 43,82%, dan Provinsi Bali memiliki prevalensi stunting terendah, yaitu 14,42%. Pemodelan prevalensi stunting di Indonesia menggunakan regresi OLS menghasilkan nilai R kuadrat sebesar 15,66% dan MSE sebesar 42,543. Pengujian asumsi normalitas dan multikolinearitas pada regresi OLS terpenuhi, sedangkan asumsi heteroskedastisitas tidak terpenuhi. Setelah dilakukan tindakan remedial, regresi OLS menghasilkan nilai R kuadrat sebesar 95,51% dan nilai MSE sebesar 0,9918. Kesimpulan selanjutnya yaitu pengujian asumsi spasial pada data menunjukkan adanya dependensi spasial dan heterogenitas spasial pada prevalensi stunting, sehingga dilakukan pemodelan GWR. Pemodelan GWR menggunakan pembobot adaptif B-square kernel menghasilkan nilai R kuadrat sebesar 78,84% dengan nilai MSE sebesar 23,711. Variabel prediktor yang signifikan secara parsial adalah X1 atau presentase sarana air minum, X3 cakupan bayi lahir mendapat inisiasi menyusui dini, dan X7 atau indeks ketahanan pangan. Variabel prediktor yang berpengaruh signifikan terhadap variabel respon berbeda di setiap lokasi yang divisualisasikan dengan peta tematik. Saran yang dapat kami berikan yaitu untuk pemerintah
dengan membuat kebijakan untuk menangani permasalahan stunting di Indonesia yang menitik fokuskan pada faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu X1 atau persentase sarana air minum, X3 atau cakupan bayi lahir mendapat inisiasi menyusui dini, dan X7 atau indeks ketahanan pangan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.